Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Kita bersyukur sampai dengan detik saat ini kita masih berkesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di Baitullah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, guna memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan serangkaian ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan khususnya di akhir bulan suci Ramadan pada tahun ini benar-benar mampu mendekatkan diri kita dan meningkatkan takwa serta taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, puncak Ramadan itu disebut dengan itqun minan nar. Maka dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi pondasi utama berRamadan atau berbulan Ramadan yang ditandai dengan puasa itu, modal utamanya adalah rahmah. Apa rahmah itu? Kita harus kembali kepada diri kita yang bersifat rahmah. Apa yang bersifat rahmah pada diri kita itu? Yang bersifat rahmah pada diri kita adalah sifat iman kita. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima titah puasa itu adalah iman yang benar-benar aktif. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi modal utamanya adalah iman yang aktif. Maka amanu bukan sekedar iman, tapi iman yang benar-benar dipergunakan oleh kita, yaitu bersifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Realisasinya berupa rahmah pada apa, siapa tanpa membeda. Itulah sebenarnya sifat Rasulullah SAW atau risalah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107,
tidak lain risalah Muhammad yang ada pada diri Rasul itu berupa rahmah, wujud rahmah pada seluruh alam insan, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Jadi Rasul pada diri Muhammad, risalah pada diri mukmin. Maka Rasul itu bernama Amin, dialah yang selalu rahmah karena dirahmah oleh Allah. Dan mukmin atau iman yang ada pada diri setiap manusia dialah risalah. Yaitu risalah itu artinya surat. Rasul itu yang menyampaikan surat. Maka yang menyampaikan surat dari Allah, Rasul itu bernama Muhammad, disampaikan kepada diri mukmin, namanya risalah, wujudnya rahmah pula. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10. Hanya mukmin yang punya sifat persaudaraan sehingga bisa memperbaiki persaudaraannya untuk lahir sifat rahmah. Hanya orang yang punya mobil yang bisa memperbaiki mobilnya. Orang yang tidak punya mobil, tidak memiliki mobil, tidak mungkin memperbaiki mobilnya. Hanya mukmin yang punya sifat ukhuwah, sehingga mukmin itu bisa memperbaiki ukhuwah atau persaudaraannya. Wujudnya adalah kasih sayang pada apa, siapa, tanpa membeda. Itu modal utama kita berRamadan dan bersyahrul Ramadan, yaitu awaluhu rahmah. Kalau sudah begitu maka kita akan masuk pada etapa kedua yang disebut dengan wa'ausaquhu maghfirah. Apa maghfirah itu? Maghfirah itu rasa gembira kita karena kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmah itu adalah Rasulullah, kita berjumpa dengan Rasulullah, rahmah bertemu rahmah, diantar kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu kalimatnya astagfirullah, tapi hakikatnya satu keyakinan bahwa diri kita berjumpa dengan yang maha menutupi segala dosa, yaitu maghfirah. Apa yang ditutupi? Yaitu kesalahan kita. Bagaimana kita bisa menutupi kesalahan itu? Tentu dengan amal perbuatan baik. Dan amal perbuatan baik pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Maka yang ditutupi itu tentu tidak lebih besar daripada yang menutupi. Tutup harus lebih besar daripada yang ditutupi. Kalau kesalahan kita besar, maka maghfirahnya, tutupnya harus besar. Nah, jarang sekali kita ini, mungkin kesalahan kita ini terlalu banyak dibanding dengan amal baik kita. Kenapa? Karena amal baik kita itu sering tidak ikhlas, sehingga tidak ada guna, sementara kesalahan selalu dicatat. Oleh karena itulah maka Allah di dalam bulan Ramadan ini melipat gandakan amal buatan baik, sehingga ia bisa menutupi kesalahan sebesar apapun. Ramadan sendiri berarti membakar. Dialah nama Allah sebenarnya, maka harus dibedakan antara syahrul Ramadan dengan Ramadan. Ramadan itu nama Allah, Allah ya Ramadan. Nama Allah itu tidak hanya 99. 99 itu yang didapatkan atau ditetapkan, disabdakan oleh Nabi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innalillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah wa man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa bisa membuat satu skala untuk kemudian dilakukan pada orang itu, maka orang itu masuk surga. Ini satu hadis. Dalam berbagai hadis yang lainnya Allah masih mempunyai nama-nama yang lain. Dalam hadis Tirmidzi, Bukhari, Dailami dan lain sebagainya. Bahkan Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Ali As-Sabuni, seorang pengajar dirosah Quran atau ulumul Quran di Jami'ah Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah, dalam bukunya Rawahul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, beliau menemukan nama Allah itu lebih dari 385 nama. Antara lain adalah Hanan. Hanan itu nama Allah juga. Artinya
sayang, diandaikan seperti seorang ibu menyayangi bayinya, maka bayi atau ibu yang menyayangi bayinya itu sebutnya Haninah. Allah Al-Hanan, maha menyayangi. Al-Mannan, maha memberikan satu kenikmatan. Allah juga Ad-Dayan atau Dayan, maka ada pujian ya Hanan, ya Manan, ya Dayan. Dayan itu menyauri utang. Allah itu maha menyauri utang, maka utang kita, kalau kita benar-benar ingin berniat nyaur, maka sebenarnya yang hakikat yang menyaur itu Allah. Kalau benar-benar kita itu niat ingin nyauri utang, maka sebenarnya Allah akan memberikan pertolongannya dengan sifatnya Ad-Dayan, yaitu nyauri utang. Maka ketika kita dililit utang, ingatlah Allah itu Ad-Dayan. Wiritannya ya Dayan, ya Dayan, ya Sultan, Rafu, Fata'u, termasuk Rajab juga nama Allah, dan Ramadan juga nama Allah. Artinya apa? Seseorang itu bernama karena memiliki sifat dan bersifat karena melakukan perbuatan. Maka rumusnya adalah zat, perbuatan, sifat, kemudian sebutan atau nama. Orang itu disebut pencuri karena melakukan perbuatan mencuri. Ramadan artinya membakar, sehingga Allah itu bernama Ramadan. Allah membakar. Apa yang dibakar? Seluruh dosa-dosa hamba. Maka Allah itu menyediakan kepada kita dengan sifat maghfirahnya itu sifat yang pertama afuun. Allah bersifat afu. Apa yang diafu, diampun. Afu itu dihapus. Tentu dosa-dosa kecil. Ibaratnya misalnya ketika kita menulis di whiteboard warna hitam atau warna gelap yang lainnya, lalu kita ingin tulisan itu dihilangkan. Perbuatan kita menghilangkan itu bahasa afa ya'fu, afuun. Maka Allah menghapus, yaitu dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua adalah ghafarun. Allah mempunyai sifat ghafarun, yaitu menutupi. Kesalahan kita kepada Allah secara langsung ketika kita bertaubat kepada Allah dan lain sebagainya, Allah menutupinya. Pertanyaannya, dosa dan kesalahan yang ditutupi itu tentu tidak hilang, atau barang yang ditutupi tidak hilang, tapi tidak tampak. Tidak tampaknya bagaimana? Karena ditutupi dengan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan salah yang ada hubungannya dengan sesama makhluk, menganiaya hewan dan lain sebagainya misalnya, tidak memperhatikan lingkungan sekitar misalnya, maka Allah menutupi dengan sifatnya ghafurun, tentu dengan perbuatan yang baik. Tidak menganiaya, memelihara. Setelah kita menganiaya kucing misalnya, memberi makan. Perbuatan kita memberi makan si kucing itu disebut dengan menutupi. Kalau kita menutupi itu, maka Allah memberikan ghafurnya. Pertanyaannya, perbuatan yang salah atau dosa itu menjadi satu yang ditutupi, maka tutupnya harus lebih besar. Maka kalau dosa kita terlalu banyak, dihapus tidak mungkin, ditutupi tidak mungkin karena terlalu besarnya, maka di Ramadan. Apa Ramadan itu? Dibakar. Maka Syekh Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Askandari Al-Maghribi memberikan satu ilustrasi, ibaratnya sebesi yang sudah nayeng, dilap atau diafu tidak mungkin, ditutup cat tambah jelek, maka di Ramadan atau dibakar. Nah, Allah itu maha maghfirah dengan Ramadannya ini. Seluruh dosa hamba kita dibakar oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Tentu semuanya melalui rahmah. Maka pondasinya adalah rahmah. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah. Maka hakikat maghfirah atau istighfar itu bukan bersedih, bukan menangis, tapi berjumpa dengan Allah yang maha menutupi dan bahkan maha membakar terhadap dosa-dosa kita. Kalau begitu, kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, diantar oleh rahmah Rasulullah, maka mestinya kita ini berbahagia. Maka man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu alana. Maka kita senang berjumpa dengan Ramadan, jadi bukan syahrul Ramadan, berjumpa dengan Allah yang maha membakar dosa, kita berada dalam surga dan diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Kenapa? Dosanya sudah dihilangkan, tidak sekedar ditutupi tapi dibakar. Kemudian yang terakhir adalah wa'idqun minan nar wa akhiruhu
itqun minan nar. Puncak daripada Ramadan itu, puncak daripada kita berlaku pada bulan Ramadan atau Ramadan itu adalah terbebasnya diri dari api neraka. Artinya apa? Kita sudah tidak mungkin menerakakan atau menyalahkan orang lain. Kita tidak mungkin, tidak mampu untuk menyalahkan orang lain atau membuat orang itu dosa. Artinya apa? Bahwa kita sudah mampu menemukan aspek positif pada apa siapa saja di luar diri kita. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Itulah yang ditandai dengan sholat Idul Fitri, yaitu sholat 75. Apa sholat 75 itu? Maka takbir yang pertama, rakaat pertama itu takbir 7 kali. Itulah disebut dengan 7 atau sab'ah khamsah. Kemudian rakaat yang kedua takbir 5. Apa takbir 5 itu? Apa takbir 7 itu? Takbir 7 takbir Ummul Quran. Dialah Kanjeng Nabi, dialah Amin. Orang ini benar-benar sudah seperti Kanjeng Nabi. Itqun minan nar, bebas dari siksa api neraka. Kanjeng Nabi itu menyayangi apapun siapapun. Orang yang menzalimi Nabi pun Nabi menemukan aspek positif pada orang itu. Nabi dilempar tai onta ketika orang itu sakit, kemudian disenguk, dikasih makanan dan lain sebagainya. Artinya apa? Nabi tidak ada rasa benci pada siapapun di luar dirinya. Itu yang pertama, 7 Al-Fatihah sebutannya. Kemudian 5. Apa 5 itu? Alhamdu. Apa alhamdu itu? Orang itu selalu alhamdu. Semua terpuji yang di luar diri kita itu selalu kita lihat dalam aspek keterpujian, mampu menemukan kebaikan pada apa siapa di luar diri kita. Itulah sebenarnya yang disebut dengan al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Kita benar-benar sudah mukmin hakiki, yaitu melihat di luar diri kita itu selaksana cermin. Kalau kita melihat cermin, lalu di dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, bukan cermin yang dibelah, tapi gambar itu sebenarnya adalah gambar diri kita yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat orang lain itu baik, orang lain itu tidak baik atau negatif, bukan orang itu yang negatif, tapi kita belum mampu menemukan aspek positifnya. Maka kita memperbaiki sudut pandang kita, kita merubah diri kita. Itulah yang dimaksud dengan itqun minan nar, dan kita siap dengan sholat 75 yang disebut dengan sholat Idul Fitri, lalu kita sholat Syawal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irqama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-akhyari wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha bis-sirri wal 'alan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa ja'ala dzalika lana walil mu'minina irsyadan wa ta'lima. Wa qala 'azza min qa'il wa lam yazal qa'ilan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabba syahr ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an
وافترضت على عبادك فيه الصيام وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام واغفر لنا ذنوبنا العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم ومن الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقدر تقدر أن تطيل أعمارنا وتوسع في أرزاقنا وتصحح لنا أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يرزقكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقوم الصلاة.